Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudel Ayuni. Saya di sini dari kelas 6B PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran Akidah Alaq kelas 10 semester 2. Apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran itu sendiri adalah yaitu komponen yang harus disiapkan seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut. Adapun pembelajaran memiliki tujuan komponen, yaitu yang pertama kalender pendidikan, dan yang kedua itu rencana pekan efektif yang disingkat dengan RPE, dan yang ketiga itu program tahunan, dan yang keempat itu program semester, dan yang kelima itu rekan pembelajaran dan silabus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalender pendidikan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kalender pendidikan itu sendiri? Yaitu pada dasarnya pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran beserta didik selalu 1 tahun ajaran yang mencangkup permulaan tahun belajar, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan akhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Dan adapun penyusunan kalender sekolah itu yaitu dari pusat rinciannya kalender, yaitu tahun 2001 sampai 2022. Dalam sudah jelas kriteria warna yang saya cantumkan di situ, yang saya buka, yaitu yang contoh yang kode warna hijau yaitu menggambarkan tentang awal masuk sekolah, dan yang warna hitam itu melambangkan ujian praktek atau PAT, dan yang melambangkan warna biru yaitu tanggal rapot, dan yang dimaksud dengan LU yaitu libur umum, dan yang dimaksud dengan LPP yaitu libur permulaan puasa, dan yang dimaksud dengan LHR yaitu libur sekitar hari raya, dan yang dimaksud dengan EF yaitu hari efektif fakultatif, dan yang dimaksud LHB yaitu libur hari besar. Dan di sini saya menunjukkan tentang RPE yaitu hitungan hari efektif atau jumlah keseluruhan dari pekan pertemuan efektif dari pelajaran selama 1 tahun pembelajaran tersebut. Tahapan penyusunan tahun efektif diantaranya untuk memudahkan dalam menghitung dalam 1 semester, maka terlebih dahulu kan harus menentukan jumlah hitungan hari-hari efektifnya dalam 1 semester tersebut. Terus pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan kegiatan pembelajaran tatap muka, kestrukturan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan banyaknya pekan efektif di mana di hari efektif dalam suatu pembelajaran dengan dikurangi dengan jumlah pekan yang tidak efektif tersebut. Seperti contoh yang saya berikan ini. Selanjutnya yaitu silabus. Apa yang dimaksud dengan silabus? Yaitu rancangan pembelajaran yang berisi rancangan bahan ajar dari mata pembelajaran yang tertentu. Silabus bermanfaat untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan silabus yaitu yang pertama yaitu kompetensi dasar. Indikator materi pokok kegiatan pembelajaran, penilaian lokasi waktu dan sumber belajar. Kedua yaitu peta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga yaitu pilihan dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang nomor 4, merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang nomor 5 yaitu tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang pembelajaran tersebut. Dan yang nomor 6 yaitu penilaian. Dan yang nomor 7 lokasi waktu kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tentukan sumber belajar yang akan digunakan melalui silabus tersebut.
entah dari LKS, entah dari laptop, entah dari LCD, semisal. Selanjutnya yaitu program tahunan. Apa yang dimaksud dengan program tahunan? Yaitu rencana umum dan alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Adapun penyusunan prota dapat menggunakan langkah-langkah tersebut. Dan yang pertama yaitu mengidentifikasi jumlah-jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi keluasan dan kedalaman dan yang kompetensi dasar dan indikatornya. Dan yang ketiga itu melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap per semester. Dan yang keempat yaitu menentukan lokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan perhatikan minggu pekan efektif. Nah, selanjutnya yaitu program semester. Apa yang dimaksud dengan program semester itu sendiri? Yaitu berisi gambaran garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya, yaitu KD dan indikatornya. Dan yang nomor 2 yaitu menetapkan jumlah jam tatap muka minggu setiap mata pembelajaran. Dan yang ketiga itu menglokasikan waktu sesuai pembelajaran kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggunya. Yang ini satu yang saya misalnya Januari 1, 2, 3, 4 seperti itu. Dan yang nomor 4 yaitu memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk menggerakkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi atau yang disebut dengan KD, kompetensi dasar. Jadi setiap guru harus membuat RPP 1 kali setiap pertemuan berdasarkan KD yang sudah diterterakan. Seperti contoh rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tahun kurikulum 2013. Seperti contoh yang saya jabarkan tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.